genap 14 tahun saya ada di sini. 14 tahun. Karena tanggal 14 April 2012 saya dilantik sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara. Setelah itu Kepala Bidang Perhubungan Laut, saya juga masih dipercaya sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan, dan pada tanggal 8 Januari tahun 2020 saya dilantik sebagai Kadis Perhubungan. Banyak suka dan duka, banyak suka dan duka. Dari 2012 masih ada teman-teman yang sampai hari ini masih bersama saya di sini. Sedangkan teman-teman yang lain selalu berganti terus. Ada banyak hal yang sudah kita kerjakan bersama. Saya coba mengulangi lagi apa yang kita sama-sama lakukan selama 6 tahun sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Saya sedikit berbangga dan saya yakin teman-teman juga berbangga bahwa gedung pengujian berjalan. Gedung pengujian berjalan, dan atas bantuan teman-teman kita juga pernah kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Saya pikir ini kerja-kerja yang sudah kita lakukan bersama. Banyak hal, banyak suka dan duka. Saya mohon izin Bapak Asden, hari ini ada satu pegawai yang sebenarnya dengan rendah hati harus saya sampaikan permohonan maaf, tapi yang bersangkutan tidak ada. Jadi saya pikir biarlah ini kita bawa dalam doa, karena tidak ada manusia yang sempurna. Sekali lagi tidak ada manusia yang sempurna, termasuk saya sebagai kepala dinas tidak sempurna. Saya yakin banyak teman-teman punya perasaan yang tidak suka karena karakter yang ada pada saya. Saya tidak bisa membenahi karakter saya lagi, karena ini karakter saya, karena hanya ada satu pemimpin di satu instansi. Teman-teman harus melihat karakter pemimpin, dan pemimpin tidak bisa menyelami semua satu persatu karakter dari teman-teman itu. Tapi itu bukan pembenaran diri, itu bukan pembenaran diri. Saya juga harus terus melakukan proses belajar agar ke depan sebagai kepala dinas perikanan, hal-hal yang tidak berkenan yang pernah saya lakukan terhadap teman-teman tidak terulang lagi. Saya mohon maaf, saya tidak bisa berbicara banyak karena memang kedekatan saya dengan teman-teman. Banyak teman-teman ini yang saya marah. Saya marah yang luar biasa, bahkan saya tidak tegur dan bahkan saya blokir teman-teman. Sebagai seorang pemimpin itu tidak pantas. Tapi ya itulah karakter saya, tapi jujur dalam hati saya tidak pernah merasa bahwa teman-teman itu musuhnya saya. Saya sebagai kepala dinas, teman-teman, Bapak As dan teman-teman, saya sebagai kepala dinas perhubungan, saya bisa minta maaf kepada staf. Itu saya lakukan di sini. Saya bisa minta maaf kepada staf. Saya tidak menunggu staf yang datang ke ruangan saya untuk ini, tidak. Saya banyak minta maaf kepada teman-teman. Saya mohon maaf ibu saya, seorang ibu yang sering saya marah, tapi dengan hatinya yang lembut, seorang ibu tetap tidak pernah membenci saya. Saya juga terima kasih dengan Pak Kabid Darat, Pak Kabid Laut. Saya bahkan mungkin memperlakukan Pak Kabid Darat agak berlebihan dalam beberapa bulan terakhir. Tapi itu tidak ada maksud untuk saya membenci. Tapi itu mungkin satu cara saya untuk memperbaiki diri, bukan dirinya Pak Kabid dan teman-teman, tapi termasuk diri saya. Saya mohon maaf Ibu Astin yang sering menangis karena saya tegur. Terima kasih tidak melaporkan saya di suami. Kalau lapor di suami saya tidak yakin bahwa kita tetap damai-damai. Pasti suami akan cari. Jadi teman-teman, saya tidak mau berbicara banyak. 14 tahun bukan waktu yang singkat untuk saya di dinas perhubungan. Semua sudut, semua karakter teman-teman sudah sama-sama kita ketahui. Izinkan saya untuk terus berlanjut sebagai kepala dinas perikanan, dan saya mohon doa. Saya mohon doa agar sebagai kepala dinas saya bisa lebih baik dari di saat saya memimpin dinas perhubungan. Karena pekerjaan-pekerjaan di dinas perhubungan sangat berat ke depan, dan saya yakin Pak Bupati tidak salah memilih Pak Asker untuk menjadi Kadis Perhubungan. Pak Bupati dan Pak Wakil pasti punya penilaian tersendiri terhadap Pak Aster sebagai Kadis Perhubungan, karena tugas Pak Aster 1 kali 24 jam Pak Aster sebagai Kadis Perhubungan.
Karena kalau Bupati minta untuk jam 7 sudah dirujak, pulang jam 9 malam, besok jam 7 harus kembali dirujak. Itu yang terjadi di Dinas Perhubungan. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan sekali lagi. Atas nama pribadi, atas nama keluarga, saya menyampaikan permohonan maaf terhadap Ibu Sekretaris, para kabit, Kasih Kasubag, teman-teman, terutama tenaga. Saya tidak pernah tahu bahwa saya akan di BKPSDM. Walaupun pada saat hukum, para pansel bertanya, nanti Pak Aster, Pak Kapan, waktu itu mereka pakai Bapak, nanti Bapak mau memilih di OPD mana? Saya katakan, terserah Pak Bupati, mau di mana saya siap. Memang itu prinsip orang yang biasa mengelola kepegawaian. Pada saat menjadi kepala BKPSDM itu, saya sering ditugaskan untuk memberi penguatan kepada para pejabat yang dilantik, yang kira-kira menurut perkiraan mereka tidak nyaman dengan jabatan baru. Saya sering memberikan penguatan bahwa jabatan itu adalah kepercayaan. Mau di mana saja, kalau dipercayakan oleh Bupati, kita siap melaksanakan. Oleh karena itu, pada kesempatan pertama saya menyampaikan terima kasih yang berlimpah kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang telah mempercayakan saya menjadi Kadis Perhubungan. Memang kompetensi manajerial mungkin sedikit ada, tetap manajerial dan sosial kultural. Tetapi kompetensi teknis saya tidak punya tentang itu. Kita mungkin pernah menjadi tetangga, saya sering melihat teman-teman sekalian di sini, tetapi kompetensi teknis itu saya perlu dukungan dari teman-teman sekalian. Kita belajar bersama, bangun bersama, bekerja bersama. Hal berikut, Bapak Ibu sekalian, bahwa hal pertama yang menjadi tugas baru untuk seorang pejabat yang dipindahkan itu dia harus mengenal tempat tugas yang baru, mengenal tupoksi yang baru, belajar dan mengenal karakter teman-teman yang baru. Itu pekerjaan ekstra yang nanti sejak hari ini atau mulai besok kita mulai rapat setahap bersama. Saya akan berusaha untuk mengenal teman-teman dan teman-teman diminta untuk mengenal karakter saya. Tempat tugas mungkin boleh berubah, tapi samping karakter tetap yang lama. Saya akan memberikan atensi khusus kepada disiplin, integritas, soal keteladanan, soal kerjasama, dan soal kebersamaan. Kerjasama dan kebersamaan itu butuh proses supaya kita bisa menjadikan Dinas Perhubungan ini sebagai rumah kedua untuk kita. Kita harus mencintai pekerjaan kita, sekecil apapun. Tidak ada orang yang merasa hebat dalam satu OPD, semua kita punya kontribusi dari tupoksi kita masing-masing. Saya tidak perlu omong banyak. Terakhir, atas nama teman-teman, kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Bobi yang telah mengabdi cukup lama di tempat ini. Segala yang baik akan kami kenang dan akan kami teladani dan menjadi daya dorong untuk kami setiap hari dalam pelaksanaan tugas-tugas. Kedua, ya saya baru pertama juga menjalankan serah terima ini ya. Mungkin satu dua hal saya mau menyampaikan. Pertama adalah kami patut menyampaikan terima kasih ya dari pimpinan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada Pak Bobi ya, kurang lebih 14 tahun berada di Dinas Perhubungan ya. Saya ingatkan bersama saya ketika saya 14 tahun juga berada di Bapeda ya. Dari awal sampai dengan kepala bidang ke 14 tahun kemudian saya waktunya hampir sama ya. Kemudian hal yang disampaikan oleh Pak Bobi tadi ya, bahwa beliau sudah berusaha, sudah berjuang mewujudkan
tugas pemerintahan di bidang perhubungan, di urusan perhubungan, namun sebagai manusia, sebagai pemimpin tidak lepas dari berbagai kekurangan. Ya. Sehingga beliau menyampaikan permohonan maaf. Bagaimana maaf bisa diberikan untuk Pak Bobi? Bisa, atau tiada maaf untuk Pak Bobi? Ya. Oke, ada satu pegawai yang tadi baru diinformasikan, dan saya juga tidak tahu urusan itu. Pak Bobi sangat merahasiakan urusan itu. Nanti ini juga dengan Pak Joni, nanti kita coba mengkomunikasikan itu. Ya. Ya, sekali lagi terima kasih dan apresiasi sudah mewujudkan tujuan pembangunan bidang perhubungan sampai dengan saat ini luar biasa. Ya, pasti juga ada kekurangan, tapi banyak sekali hal yang diraih, dicapai di bawah kepemimpinan Pak Bobi. Dan kemudian lebih sukses lagi di dinas perikanan. Ya. Kalau sekarang kita lihat banyak di darat, ya, di sana mungkin itu Pak Bobi harus menyelam. Ya. Mudah-mudahan, ya, paling apa gaya batu begitu jatuh gaya lurus, ya kemudian jatuh lurus. Ya. Pasti lebih bagus lah di sana. Ya, walaupun di sana ada apa jenis ikan, ada belut dan lain-lain, akan lebih bagus begitu. Baik, kedua adalah terima kasih ya untuk Pak Asder ya, dan selamat bertugas di sini. Saya tidak terlalu merasa khawatir karena beliau berdua ini senior eselon 2, beliau pejabat begitu ya. Saya, Pak Joni, Pak Beni itu junior, ini sudah malam melintang. Jadi mereka menjalankan tugas ini sudah oke ya. Dan tadi Pak Asder menyampaikan supaya pegawai kita ikut, setiap pemimpin ada gaya, ada modelnya ya. Maka kita harus menyesuaikan itu. Tadi belum menyampaikan tentang itu, baik ya, juga soal kapasitas teknis ya, kompetensi teknis itu. Nah, itu kita bisa bekerja sama, kemudian ikut arah ya. Ya, perhatikan dulu sedikit ya. Ikut arahan, karena sekarang pimpinan kamu atas langsung kamu adalah Pak Asder ya, bukan lagi Pak Bobi ya, atau yang lain-lain ya. Hanya Pak Bobi, hanya Pak Asder ya. Kemudian di atasnya ada asisten, ada sekda, ada Pak Bupati dan Pak Wakil ya, begitu. Mulai ikut itu. Dan Pak Asder ada beberapa yang menjadi prioritas di sini ya. Pertama, kita harus memastikan target-target kita seperti di RPJM, dan terakhir kita di APBD 2026 ini ya, ada target-target ya, termasuk di dalamnya target pendapatan yang ini selalu kalau kita bahas di DPR dari perhubungan ya. Nah, kita juga ada fungsi utama memberikan pelayanan di bidang itu, tapi kita juga ada target pendapatan. Selalu ribut begitu kita bahas penerimaan pendapatan dari perhubungan. Mudah-mudahan akan ada sesuatu yang dengan cara yang lebih bagus untuk bisa mencapai target-target itu. Kemudian saat ini ada upaya untuk usaha pimpinan daerah untuk mengganti nama bandara dan juga nama jalan, nama fasilitas publik ya, terutama yang berkaitan dengan perhubungan, dengan nama-nama tokoh ya, pendahulu kita dari nada ini ya. Sehingga itu sudah ada proses, supaya proses ini terus berlanjut. Lalu yang ketiga ini menjadi penting, kita juga menjadi garda terdepan dalam hal tugas Pak Bupati, Pak Wakil, juga dengan soal kelancaran lalu lintas ya di dalam kota ini yang terkesan masih kurang keteraturannya. Sekali lagi selamat menjalankan tugas, pasti ya, ini yang pengalaman dan ini hanya tinggal dari kompetensi. Tadi beliau menyampaikan masih bahwa kompetensi teknis terkait dengan perhubungan itu
bukan omong saja tapi tindakan itu yang lebih. Nah itu beliau menyampaikan. Ketiga untuk ini terakhir ya, untuk kita semua, Bapak dan Ibu terutama teman-teman ASN semua, mari kita dukung, kita wujudkan ya, visi pimpinan daerah kita di mana kita berada dengan target-target masing-masing di kita. Hal yang mau saya sampaikan di sini, saya mengulang, saya terkesan sekali dengan homili Bapak Uskup ketika kita Natal ya. Lalu dengan itu bahwa kita ASN dan juga kita pejabat itu 3 prinsip. Ya. Pertama kita harus tahu diri ya. Tahu diri, saya ini ASN, saya ini staff ya. Saya ini kepala bidang, saya ini kepala ya. Kita tahu diri. Nah, saya bukan kontraktor ya. Saya bukan dosen ya. Saya ASN, itu tahu diri pertama ya. Yang kedua, tahu tanggung jawab ya. Tanggung jawab saya sebagai sebagai staf dikasih lagi tanggung jawab seperti ini. Dan bagaimana tanggung jawab itu bisa diwujudkan ya. Salah satu, kita harus terus meningkatkan kompetensi ya, supaya kita kemudian bisa memberikan pelayanan. Tadi pagi Bapak menyampaikan, sebelum nanti hasil, tapi bagaimana tata cara kita ya. Orang datang dari luar atau ke kita